Ya, terima kasih. Jadi saya datang ke sini sebetulnya kebetulan saja saya ini adalah anggota DPD RI dan Wakil Ketua Komite 2 yang membawahi bidang ekonomi, termasuk 9 kementerian PUPR, pertanian, perikanan ya. Tapi pada saat yang sama saya juga ke sini ini hadir memenuhi undangan teman-teman saya yang dari KAHMI atau alumni KAHMI, alumni HMI, yang tadi malam mengadakan satu rakor di Hotel Santika. Jadi Santika ini melakukan pertemuan dengan seluruh KAHMI di seluruh Sulawesi Selatan. Tadi malam alhamdulillah semua hadir dan kita diskusi tadi malam untuk menyongsong adanya Munas KAHMI yang akan dilakukan pada 26 November di Palu yang dibuka oleh Presiden nanti. Jadi itu yang saya datang ke sini. Nah, kalau sekarang saya ketemu di sini ya karena kebetulan saya masuk salah satu calon yang akan nanti dipilih, kita nggak tahu dari sekian calon untuk menjadi presidium dari Majelis Nasional KAHMI. Tadi malam juga kita lakukan itu, kita diskusi, kita menyampaikan visi dan misi. Nah, barusan juga, alhamdulillah terima kasih diundang oleh Harian Fajar. Saya telah menyampaikan secara singkat visi dan misi. Itu yang menjadi tujuan kita. Ya, jadi memang menurut saya benar kata pepatah, kan tidak ada yang abadi, semua harus ada perubahan. Dan perubahan itulah kemajuan. Ya. Karena itu, kita berharap Munas KAHMI nanti melakukan perubahan. Perubahan dalam artian peningkatan. Ya. Artinya teman-teman kita, baik KAHMI maupun HMI, itu kita mempunyai buku panduan dalam hidup kita sebagai organisasi. Kadang-kadang disebut NDP, Nilai Dasar Perjuangan, atau kadang-kadang disebut juga HMI Logi. Ya. Nah, kita di situ selalu melakukan suatu kesepadanan umat Islam Indonesia ini antara keindonesiaan dan kebangsaan. Nah, dua ini dipadukan karena bagi HMI dua-dua ini merupakan sesuatu yang kita yakini dan kita harus perjuangkan dari waktu ke waktu, yaitu keindonesiaan dan kebangsaan. Nah, oleh karena itu menjadi harapan dan landasan perjuangan kita, maka KAHMI yang menghimpun ribuan profesor dan doktor dari seluruh tanah air, dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa jadi anggota KAHMI kecuali dia sudah menyelesaikan minimal S1. Tapi banyak teman-teman sudah S2, S3, bahkan sudah guru besar ya. Sehingga saya melihat ini sebuah potensi yang luar biasa, dan mungkin potensi seperti ini hanya dimiliki oleh HMI, nggak ada yang lain. Karena memang HMI ini sudah lahir saat tahun 47 dan berjuang bersama pejuang-pejuang Indonesia, sehingga oleh Jenderal Sudirman dikatakan HMI itu harapan masyarakat Indonesia, jadi singkatnya. Nah, jadi HMI hari ini dan KAHMI harus melihat dengan mata kepala dan dengan jernih apa yang harus dilakukan ke depan. Nah, untuk itu kita harus melakukan satu pendataan yang lengkap dan benar tentang Indonesia existing, keadaan Indonesia hari ini, baik di bidang sosial budaya, di bidang politik, dan di bidang ekonomi. Tiga-tiga itu harus kita lihat. Nah, tadi saya sampaikan ketika saya mencoba memahami itu, ketiga-tiganya kita melihat sudah banyak kemajuan, tapi juga masih sangat banyak hal yang harus diperbaiki. Ya, di bidang ekonomi kita, misalnya jangan sampai terus-menerus disebutkan bahwa dengan 10 pengusaha besar menguasai 90 aset negara dan aset bangsa. Itu satu. Kemudian hari ini kita memang sudah maju ekonominya, terutama di kota, tapi tidak hal yang sama di pedesaan. Nah, kemudian kita lihat ekonomi kita, kalau dulu zaman Orde Baru, Indonesia sudah surplus beras. Ya, sudah kita bisa ekspor beras ke luar negeri, ke Italia waktu itu. Tapi hari ini kita masih impor cabai, impor bawang putih, kan? Bahkan impor singkong masih hari ini. Nah, singkong ini masih kita impor membentuk tapioka. Nah, itu kan aneh. Nah, ya, aneh. Kenapa bisa terjadi? Sementara anggaran kita cukup besar sebetulnya. Jadi
dalam pengelolaan ini tentu ada something wrong, itu yang harus diperbaiki. Ada apa itu kita harus cari. Dan kami saya ingin mencari itu. Nah, ketika kami menemukan itu, kami harus melakukan upaya memperbaiki itu, ya kan? Nah, contoh lain lagi, misalnya sekarang pemerintah udah bagus, ada menyiapkan dana ke KUR sekitar 270 triliun. Nah, kalau dibagi 34 provinsi, rata-rata hampir mendapat sekitar 7T gitu kan. Tetapi hari ini kalau kita lihat di desa, ada berapa orang yang terima uang KUR itu. Kalau saya datang ke desa-desa, saya kan keliling sebagai DPD ke desa. Semua geleng-geleng, nggak dapat. Tapi katanya udah di-drop semua, sudah digelontori semua. Ini di mana? Kenapa? Ya kan? Nah, jadi itu yang kita lakukan. Di bidang ekonomi, di bidang politik, begitu juga. Bidang politik misalnya sekarang ini, katanya dengan one man one vote kita membangun sebuah sistem demokrasi yang paling baik. Ternyata hari ini kan tidak baik-baik saja, ya kan? Misalnya kualitas orang-orang terpilih tidak selamanya betul-betul mumpuni, gitu kan? Karena banyak juga yang terpilih itu bukan karena dia kata orang, bukan karena kualitas, tapi karena isi tas. Ya. Ini kan hal yang harus diperbaiki ke depan.